911 dari kelas 3A. Saya teman-teman selanjutnya ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang metrik. So, stay tuned. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel YouTube kami. Nah, aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja. Kali ini kami akan membahas mengenai ruang metrik yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah analisis real oleh kelompok 3. Baik, sebelum memulai pembahasan kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Nika Dewi Utami dengan NIM terakhir 001. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Krishana Dewi dengan 3 NIM terakhir 003. Dan yang ketiga ada Niputu Ayu Chandra Dewi dengan NIM terakhir 002. Selamat menyaksikan. Sebagai ilustrasi sebelum sampai kepada pengertian ruang metrik secara umum, dapat ditinjau ruang Euklides R2 dan R3, misalkan A, X1, X2, dan B, Y1, Y2. Maka jarak antara titik A dan titik B adalah akar dalam kurung X1 kurang Y1 dikuadratkan ditambah X1 kurang Y2 dikuadratkan sama dengan dalam kurung X1 kurang Y1 kuadrat ditambah dalam kurung X2 dikurangi 2 kuadrat pangkat setengah. Demikian pula dalam R3 misalkan Y X1, X2, X3 dan B Y1, Y2, Y3, maka jarak antara Y dan B adalah dalam kurung X1 kurang Y1 kuadrat ditambah dalam kurung X2 dikurangi 2 kuadrat ditambah X3 dikurangi Y3 kuadrat pangkat setengah. Selanjutnya untuk ruang Rn, konsep jarak dapat diperluas. Misalkan X sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn dan Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai N. Maka D sama dengan norma dari X kurang Y sama dengan sigma dalam kurung XI kurang I kuadrat pangkat setengah. Jika X, Y, Z titik di ruang Rn dengan menggunakan sifat-sifat norma, maka diperoleh yang pertama norma dari X kurang Y lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, norma dari X kurang Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang ketiga, norma dari X kurang Y sama dengan Y, norma dari Y kurang X. Yang keempat, norma dari X kurang Y kurang dari atau sama dengan norma dari X kurang Z ditambah norma dari Z kurang Y. Norma dari X kurang Y dinamakan jarak atau matriks titik X ke Y dalam Rn. Dengan demikian, ruang Euklides Rn merupakan ruang matriks yang ditimbulkan oleh norma dalam Rn dan dapat ditulis dengan simbol Rn, D. Definisi 2.1.1 diberikan di kurungan tak kosong. Pada bagian A, fungsi D memetakan himpunan X dengan himpunan X ke himpunan real yang memenuhi syarat. Untuk sifat yang pertama, dx, y lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap x, y elemen x. Dx, y sama dengan 0 jika dan hanya jika x sama dengan y. Sifat yang kedua, dx, y sama dengan dy, x untuk setiap x, y elemen x. Dan sifat yang ketiga, dx, y kurang dari atau sama dengan dx, z ditambah dz, y untuk setiap x, y, z elemen x yang disebut sebagai matriks atau jarak pada x. Yang B, himpunan x dilengkapi oleh suatu matriks D ditulis dengan cara x, d disebut ruang matriks. Selanjutnya, apabila matriks tersebut tertentu atau telah diketahui, maka ruang matriks tersebut hanya ditulis sebagai x saja. Bagian yang C, anggota dari ruang matriks x, d disebut sebagai titik dan untuk setiap x, y elemen x, angka non negatif dx, y disebut sebagai jarak dari titik x ke titik z ke titik y. Contoh 2.1.1 himpunan bilangan real yang dilengkapi matriks dx, y sama dengan nilai mutlak x kurang y adalah sebuah ruang matriks. Ruang matriks ini disebut ruang matriks biasa. Lalu
contoh 2.1.2 diberikan himpunan tak kosong X dan didefinisikan sebagai fungsi D memetakan X himpunan X dengan himpunan X ke himpunan real dengan dx, y sama dengan 1 jika X tidak sama dengan Y dan sama dengan 0 jika X sama dengan Y. Bisa ditunjukkan bahwa X, D ruang matriks. Ruang matriks ini disebut sebagai ruang matriks diskret. Nah, berikut kita bisa melihat pembuktiannya. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya, Logrichana Dewi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari 2.1.3. Oke, di sini jelaskan bahwa koleksi semua fungsi kontinu bernilai real atau bernilai kompleks pada A, B dinyatakan dengan C, A, B untuk setiap Fg elemen C, A, B yang didefinisikan D, F, G sama dengan sub kurung kurawal matriks Fx kurang Gx di mana X elemen dari A, B dan delta F, G sama dengan integral A menuju B matriks Fx kurang Gx dx. Nah, dapat ditunjukkan bahwa C, A, B merupakan ruang matriks terhadap D, demikian pula terhadap delta. Oke, selanjutnya kita ke pembuktian. Diberikan F GH elemen C, A, B. Nah, di sini ada dua kali pembuktiannya, yaitu yang pertama C, A, B merupakan ruang metrik terhadap D, dan yang kedua C, A, B merupakan ruang metrik terhadap delta. Nah, di sini kalian bisa amati bagaimana pembuktiannya biar tidak terlalu banyak. Di sini dari pembuktian yang pertama ada M1, M2 dan M3, yang kedua juga ada M1, M2 dan M3. Jadi nanti akan diperoleh hasilnya D, F, H ditambah D, H, B. Dan yang kedua hasilnya delta F, H ditambah delta H, B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang metrik pisah. Dilihat dari teorema 2.1.1. Jika D1, D2 masing-masing metrik pada himpunan X, maka X, D dengan D sama dengan D1 tambah D2 suatu ruang matriks. Nah, pembuktiannya untuk setiap X, Y, Z elemen X maka dipenuhi M1 yaitu D X, Y sama dengan D1 X, Y ditambah D2 X, Y lebih dari sama dengan 0 sebab D1 X, Y lebih dari sama dengan 0 dan D2 X, Y lebih dari sama dengan 0 sebagai konsekuensi dari D1, D2 masing-masing metrik pada himpunan X. Nah, selanjutnya ada M2 jika D X, Y sama dengan D1 X, Y ditambah D, D2 X, Y sama dengan 0 maka D1 X, Y sama dengan 0 dan D2 X, Y sama dengan 0 berakibat X sama dengan Y. Sebaliknya jika X sama dengan Y1 maka DX, Y sama dengan DX, X sama dengan D1 X, X ditambah D2 X, X. Jadinya 0 tambah 0 hasilnya 0. Di M3 terdapatkan DX, Y sama dengan D1 X, Y ditambah D2 X, Y. Nah, diperoleh hasilnya yaitu DX, Z ditambah DZ, Y. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang pseudometrik. Oke, kita ke definisi 2.2.1. Diberikan sembarang himpunan tak kosong X di mana fungsi D X kali X sama dengan menuju R yang memenuhi sifat-sifat metrik kecuali sifat D X, Y sama dengan 0. Jika dan hanya jika X sama dengan Y1, maka XD disebut dengan ruang pseudometrik. Oke, kita langsung ke contoh, yaitu contoh 2.2.1. Misalkan X, Y yaitu elemen bilang real. Didefinisikan DX, Y sama dengan nilai mutlak X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dapat ditunjukkan bahwa R, D adalah ruang pseudometrik. Contoh yang kedua yaitu contoh 2.2.1. Jika S adalah himpunan semua barisan yang konvergen dan limit X sama dengan limit kurung kurawah XN sama dengan U, limit Y sama dengan limit kurung kurawah YN sama dengan P, dengan DX, Y sama dengan matriks U kurang P, maka S, D adalah ruang pseudometrik. Baik, selanjutnya kita akan membahas bola di ruang metrik. Nah,
langsung saja ke definisi 2.3.1. Diberikan ruang matriks X, D untuk sembarang A elemen X dan konstanta R lebih dari 0. Himpunannya sebagai berikut. Yang pertama, NRA sama dengan kurung kurawa X elemen X, di mana D, X, A kurang dari R yang disebut dengan persekitaran atau neighborhood titik A dengan jari-jari R. Nah, NRA sering pula disebut dengan bola terbuka atau open ball dengan titik pusat A dan jari-jari R. Sedangkan yang kedua ada SRA sama dengan kurung kurawa X elemen X, di mana D, X, A kurang dari R yang disebut dengan luasan bola atau sphere dengan titik pusat A dan jari-jari R. Oke, yang terakhir ada NRA sama dengan NRA union SRA disebut dengan bola tertutup dengan titik pusat A dan jari-jari R. Oke, untuk memahami yang lebih lanjut, kita lanjutkan ke contoh 2.3.1. Diberikan ruang matriks R, D dengan D, X, Y sama dengan matriks X kurang Y. Untuk sembarang A elemen bilangan real dan konstanta real R lebih dari 0, bola terbuka, luasan bola, dan bola tertutup berturut-turut akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, sama seperti yang tadi, yang pertama ada NRA sama dengan kurung kurawa X elemen bilangan real, di mana D, X, A sama dengan matriks X kurang A kurang dari R sama dengan A kurang R, A ditambah R. Yang kedua ada SRA kurung kurawa X elemen bilangan real, di mana D, X, A sama dengan matriks X dikurangi A yang kurang dari R. Nah, diperoleh hasilnya sama seperti yang di atas, yaitu A kurang R, A ditambah R. Yang terakhir ada NRA sama dengan NRA union SRA sama dengan kurung kurawa X elemen bilangan real, di mana D, X, A sama dengan matriks X kurang A kurang dari sama dengan R. Nah, maka diperoleh hasilnya A kurang R, A ditambah R. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari ruang metrik. Pada slide yang pertama, bagian A. Neighborhood F sama dengan G elemen C A, B, di mana D, G, F kurang dari R sama dengan G elemen C A, B, di mana suprimum nilai mutlak Fx dikurang Gx, X elemen A, B kurang dari R. Nah, untuk bagian B, SR F sama dengan G elemen C A, B, di mana D, G, F sama dengan R sama dengan G elemen C A, B, di mana suprimum nilai mutlak Fx, Gx dengan X, E elemen A, B sama dengan R. Nah, yang C, neighborhood F sama dengan NRF gabungan SRF sama dengan G elemen C A, B, di mana D, G, F kurang dari R sama dengan G elemen C A, B, di mana suprimum mutlak Fx dikurang Gx dengan X elemen A, B kurang dari R. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ruang metrik kompak definisi 2.4.1. Ruang metrik X dikatakan lengkap apabila setiap baris Cauchy di X konvergen di X. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat lebih jelas pada slide. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang definisi 2.4.1 yang berbunyi, ruang metrik X dikatakan lengkap apabila setiap baris Cauchy di X konvergen di X. Nah, kemudian definisi dari 2.4.2 diberikan X, D suatu ruang metrik didefinisikan bahwa A subhimpunan dari X terbatas jika dan hanya jika terdapat bilangan positif M sehingga D, X, Y kurang dari sama dengan M untuk setiap X, Y elemen A. Jika A terbatas didefinisikan diameter dari A sebagai diam A sama dengan suprimum D, X, Y
dengan X, Y elemen D. Jika A tidak terbatas, ditulis A sama dengan tak hingga. Bisa lebih jelas di slide. Nah, selanjutnya definisi 2.4.3. X, D suatu ruang metrik himpunan A subset dari X, D terbatas total jika diberikan epsilon lebih dari 0. Terdapatlah sejumlah berhingga himpunan A1, A2 sampai AN di X dengan diam AK kurang dari epsilon, K sama dengan 1, 2, 3 sampai N, sehingga A himpunan bagian U K sama dengan 1 sampai N AK. Nah, untuk definisi 2.4.1 dikatakan ruang metrik X, D disebut kompak apabila X, D ruang metrik lengkap dan terbatas total.